Selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga semuanya tetap sehat dan juga semangat ya. Oh iya, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan latihan kalian. Serta jangan lupa untuk berdoa agar semua ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang Kak Dara membawa sesuatu nih buat kalian. Ini dia. Nah, kalian pasti penasaran kan gulungan ini berisi apa? Sekarang kalian perhatikan layar ya. Planet dan satelitnya. Di sini terdapat matahari dan beberapa planet serta satelitnya. Kita mulai dari planet yang paling dekat dengan matahari ya. Planet pertama adalah Merkurius. Merkurius ini tidak memiliki satelit. Kemudian planet kedua adalah Venus. Venus juga tidak memiliki satelit. Kemudian planet ketiga adalah Bumi yang sedang kita huni sekarang. Bumi memiliki satelit yaitu bulan. Kemudian planet keempat adalah Mars. Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Kemudian planet kelima adalah Jupiter. Jupiter memiliki 79 satelit termasuk Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Kemudian planet keenam adalah Saturnus. Saturnus memiliki 82 satelit, termasuk Hyperion, Enceladus, Tethys, Titan, Rhea, Dione, dan Iapetus. Kemudian planet ketujuh adalah Uranus. Uranus memiliki 18 satelit termasuk Ariel, Umbriel, Miranda, Titania, dan Oberon. Kemudian planet ke-8 adalah Neptunus. Neptunus memiliki 14 satelit termasuk Triton, Nereid, Halimade, Sao, Laomedia, Samanthe, dan Neso. Begitu penjelasannya. Gimana teman-teman? Menarik bukan? Pastinya menarik kan materi ini? Nah teman-teman, Kak Dara mau nanya nih. Setelah penjelasan kakak barusan, menurut kalian planet apa yang memiliki dua satelit? Yup, betul sekali. Mars teman-teman. Hebat banget ya teman-teman di rumah. Terus ada pertanyaan lagi nih buat kalian. Planet apa ya yang sama sekali tidak memiliki satelit? Tepat sekali, Merkurius dan Venus ya teman-teman. Wih, pada perhatian ya tadi. Seneng banget deh kakak kalau kalian memperhatikan dengan baik. Nah sekarang, paham kan ya tentang planet dan satelitnya? Oke, mantap. Oh iya teman-teman di rumah, kakak ada tugas nih buat kalian. Kalian tulis dulu ya soal yang muncul di layar. Nah, kalian bisa kerjakan tugas ini pada saat kalian mempunyai waktu senggang. Hitung-hitung kalian bisa mengingat kembali tentang planet dan juga satelitnya ya. Nah, Kak Dara saranin kalau kalian menemukan kesulitan, jangan lupa ya untuk bertanya pada orang tua atau orang di sekitar kalian. Selamat mengerjakan! Nah Sita, setelah kita belajar tentang planet dan satelitnya nih, apa aja yang sudah kamu pelajari? Banyak Kak, planet-planet lain selain Bumi
terus planet bersatelit dan tidak bersatelit, terus planet yang satelitnya ada banyak. Wah, kamu terdengar sangat antusias loh. Sita suka banget ya materi tentang planet-planet ini. Suka banget Kak. Adik suka belajar tentang benda-benda langit soalnya. Oh, kalau gitu dari ke-8 planet yang tadi kita bahas, planet mana nih yang paling Sita suka? Suka semua, cantik-cantik planetnya. Tapi Sita harus pilih salah satu dong. Tapi bentar ya. Kakak ada sedikit latihan menulis data nih untuk kalian. Kalian perhatikan tayangan berikut ya. Di sini ada contoh cara menulis data tentang planet yang paling kalian sukai. Ada bagian gambar planet yang kalian sukai. Kemudian tulislah planet yang kalian sukai. Kemudian alasan kalian suka planet tersebut. Kalian gambar dan tulis dulu contoh yang ada di layar pada selembar kertas atau buku latihan kalian ya. Gimana Sita? Sudah selesai menggambar dan menulisnya? Kalau sudah, Sita bisa jelaskan data yang sudah dibuat. Oke Kak. Ya udah, adik mulai penjelasannya aja ya. Adik memilih planet bumi yang paling disukai. Jadi di tabel gambar, aku menggambar planet bumi. Kemudian di tabel planet yang kusukai adalah bumi, karena adik memilih bumi. Kemudian di bawahnya, planet itu paling kusukai karena sangat indah. Satelitnya cantik dan sekarang sedang kita huni. Jadinya jika digabungkan menjadi seperti ini. Benar kakak, seperti ini membuat datanya? Tepat sekali. Wah, Sita ternyata suka bumi ya? Iya, kan yang dekat dengan kita aja kak. Kan bumi yang adik tengah huni. Jadi yang muda aja. Kamu Sita. Teman-teman, tapi nggak apa-apa loh kalau kalian mau ambil planet lain. Karena banyak planet yang cantik dan indah juga selain bumi. Betul teman-teman. Selain cantik dan indah, yang pasti juga menarik loh planet-planet lainnya. Kalian bisa telusuri lebih dalam lagi nanti. Iya, betul sekali tuh Sita. Nah, setelah ini kita akan kembali melanjutkan materi nih. Kamu masih semangat gak Sita? Masih banget dong kak. Ya udah, yuk kak. Yuk. Nah, sekarang kita lanjut materi selanjutnya ya. Sebentar, kakak mau tanya dulu. Sita pernah dengar nggak tentang kalimat majemuk setara berlawanan? Belum kak. Apa itu kak? Nah, pas banget nih. Kakak akan membawakan materi kalimat majemuk setara berlawanan ini. Jadi Sita dan juga teman-teman di rumah bisa menambah pengetahuan lagi nih. Ya udah, yuk langsung masuk ke materi aja untuk mempersingkat waktu. Siap, yuk kak. Nah, kalimat majemuk setara berlawanan ini adalah kalimat yang terdiri atas beberapa kalimat yang menyatakan situasi atau kondisi yang berlawanan gitu Sita. Untuk kata penghubung yang biasa digunakan dalam kalimat tersebut adalah tetapi. Sampai di sini bisa dipahami? Paham sih kak. Tapi sepertinya adik perlu tambahan contohnya deh biar lebih paham. Boleh banget dong Sita. Sekarang coba kakak kasih contohnya dulu ya, supaya lebih paham. Coba perhatikan penjelasan yang ada di layar. Jadi contoh penerapan kata penghubung tetapi ini adalah Nila ingin mendapatkan nilai bagus, tetapi ia malas belajar. Contoh keduanya, kakek masih berani menyetir kendaraan sendiri, tetapi ibu melarangnya. Kelihatan kan bagaimana penerapan kata tetapi tadi? Sudah makin paham kan? Oh gitu kak. Mudah ya kak ternyata. Memang. Kan kakak menjelaskan pasti lebih bisa dipahamin dong. Iya deh. Adik iyain aja biar kakak seneng. Makasih loh Sita. Oh iya, sampai lupa kakak. Jadi untuk informasi tambahan ini nih buat kalian. Kata tetapi hanya boleh diletakkan di tengah kalimat saja ya. Jika akan diletakkan di awal kalimat sebagai kata penghubung antar kalimat, kata yang digunakan adalah akan tetapi. Oke? Oke kak. Setelah belajar kalimat majemuk setara berlawanan,
Sekarang kita coba latihan ya, biar makin paham materi tadi. Boleh banget tuh Kak. Oke deh, sekarang coba kita bikin sendiri kalimat majemuk setara berlawanan menggunakan kata penghubung tetapi seperti tadi ya. Perhatikan yang muncul di layar. Kalian bisa lihat seperti di layar ya. Tulis dulu soalnya, jadi nanti tinggal kalian isi aja titik-titik yang ada kalimat kata berlawanan. Kakak coba kasih contoh dengan mengerjakan soal pertama ya. Coba perhatikan. Contohnya adalah, Dito merupakan anak yang cerdas, tetapi ia sering kurang teliti ketika mengerjakan tugasnya. Bagaimana Sita? Bisa kan buat kalimatnya? Sekarang coba Sita yang buat ya. Boleh dong Kak, coba adik yang buat ya. Untuk soal nomor 2, begini jawabanku. Hana ingin pergi bertamasya, tetapi ia harus belajar untuk ujian besok. Begitu kan ya Kak? Tepat sekali Sita. Sudah mahir nih Sita, hebat loh. Kalau teman-teman di rumah gimana? Pasti bisa dong ya sama seperti Sita. Sekarang kakak kasih tugas ya, biar kalian makin jago nih memahami materi kalimat majemuk setara berlawanan. Nah, tadi kan kita jawab untuk soal pertama dan kedua. Sekarang untuk soal nomor 3 sampai 5, coba kalian buat sendiri jika mempunyai waktu luang nanti ya. Sekalian kalian mengasah kemampuan kalian membuat kalimat majemuk setara berlawanan. Nah, kalau kalian merasa kesulitan, jangan malu bertanya ya. Selamat berdiskusi. Bendera yang ini ditempatkan di mana ya? Kalau jaraknya 40 km, ditempatkan di sini atau di sini ya? Hai teman-teman, Sita sedang membuat lintasan balapan nih. Bendera-bendera ini sebagai titik yang menunjukkan jarak sebuah lintasan. Teman-teman, masih ingat tidak pelajaran sebelumnya tentang menempatkan titik pada jarak tertentu? Sita sih masih ingat, karena kemarin Sita membahasnya bersama Kak Dara. Kita bisa mengerjakannya bersama. Tapi sebelum itu, teman-teman di rumah boleh menulis tabel berikut ini terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita akan menempatkan titik-titik tersebut pada gambar lintasan berikut ini. Caranya adalah dengan mengukur panjang lintasan terlebih dahulu. Pada gambar berikut, panjang lintasan adalah 100 km. Kalau lintasannya berkelok seperti ini, bagaimana cara mengukur dan menempatkan titik-titiknya? Di sini, Sita menggunakan tali sebagai alat bantu. Caranya, rentangkanlah tali tersebut mengikuti lintasan. Setelah kita dapati panjang lintasan, sekarang ukurlah tali tersebut menggunakan penggaris. Kita pakai konsep perbandingan. Jika tadi kita ketahui panjang lintasan adalah 100 km, agar lebih mudah kita menghitung lintasan menggunakan konsep perbandingan. Sehingga 1 cm pada penggaris sama dengan 10 km pada lintasan. Apakah teman-teman sudah paham? Kalau sudah paham, sekarang kita cari titik A ya. Pada tabel, titik A adalah 50 km. Nah, karena tadi kita sudah sepakat 10 km pada lintasan sama dengan 1 cm pada penggaris, maka 50 km sama dengan 5 cm bukan? Jawabannya benar. Kita mencari titik tengah pada lintasan tersebut. Maka setengah dari 10 cm adalah 5 cm. Nah, sekarang kita tentukan titik B. Jika titik B adalah 10 km, maka posisi titik B ada di 1 cm. Kita coba cari titik C. Jaraknya adalah 40 km. Maka posisi titik C pada lintasan adalah 4 cm pada penggaris. Mudah kan teman-teman? Jangan lupa memberikan tanda setelah kita menentukan titik pada lintasan. Nah, kita kan sudah menemukan letak titik A, B, dan C.
Yuk teman-teman, kita mencari titik D dan E. Jarak pada titik D adalah 90 km pada lintasan. Maka letak titik D ada di 9 cm pada penggaris. Sementara jarak titik E adalah 60 km. Maka letak titik E pada lintasan adalah 6 cm pada penggaris. Kita sudah menentukan jarak masing-masing titik. Maka sekarang kita menandai titik-titik tersebut pada lintasan. Hasilnya seperti berikut. Kita jadi seneng deh, benderanya sudah terpasang sesuai dengan letak titik yang kita cari bersama tadi. Teman-teman di rumah jangan lupa untuk menuliskan jawaban yang tadi kita kerjakan di bukumu ya. Halo teman-teman kelas 4, masih semangat kan belajar bersama Kak Dara dan Sita? Sita sih masih selalu semangat Kak. Tentu teman-teman di rumah juga merasakan hal yang sama. Teman-teman di rumah masih ingat kan mengenai konsep pembulatan? Masih dong Kak. Sekarang kita akan menyimak bersama bacaan mengenai pembulatan satuan terbaik lebih dari satu angka di belakang koma. Teman-teman, perhatikan dengan baik ya. Teman-teman, masih ingat kita telah belajar mengenai pembulatan kesatuan terbaik. Jika nilai angka di belakang koma bernilai lebih dari atau sama dengan 5, maka digunakan pembulatan ke atas. Contohnya, 2,8 dibulatkan ke atas menjadi 3. Jika nilai angka di belakang koma kurang dari 5, maka digunakan pembulatan ke bawah. Contohnya, 3,4 dibulatkan ke bawah menjadi 3. Oh, ingat Kak, kalau itu aku tahu. Tapi gimana jika angka di belakang koma ada 2 angka? Misalnya 3,34, apakah dibulatkan ke atas atau ke bawah? Jika sebuah nilai memiliki lebih dari satu angka di belakang koma, kita tetap akan memperhatikan angka pertama sebagai dasar membulatkan ke atas atau ke bawah. Contohnya 3,34. Angka pertama di belakang koma adalah 3, maka dibulatkan ke bawah menjadi 3. Lalu gimana Kak kalau angka pertama di belakang koma adalah 5? Misalkan 3,54. Nah, jika angka pertama di belakang koma adalah 5, maka kita perlu memperhatikan angka kedua setelah koma. Misalkan angka 3,54 dibulatkan menjadi 3. Jika nanti Sita menemukan angka kedua di belakang koma tetap 5, maka perlu dilihat angka ketiga dan seterusnya. Wah, begitu ya Kak. Aku paham sekarang. Berarti kalau angka kedua di belakang koma lebih dari 5, maka digunakan pembulatan ke atas ya? Pinter Sita. Jika angka kedua setelah koma lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Misalnya 3,56 dibulatkan ke atas menjadi 4. Sepertinya Sita dan teman-teman di rumah sudah paham nih. Bagaimana kalau kakak berikan soal latihan? Wah, asyik Kak. Teman-teman, jangan lupa catat jawabanmu di buku kerjamu ya. Betul Sita. Tahu nggak kamu, bulan merupakan satelit alami bumi. Satelit adalah benda luar angkasa yang mengelilingi objek lainnya. Bulan secara alami mengelilingi bumi sehingga disebut satelit alami bumi. Oh, itu sebabnya kenapa bulan bisa dilihat dari bumi. Karena gerak bulan sendiri mengelilingi bumi. Benar gak Kak? Benar Sita. Yuk kita mengenal bulan lebih jauh. Bulan memiliki jari-jari dan diameter yang sangat luas. Masih ingat diameter itu apa? Diameter itu garis tengah Kak. Betul Sita. Sementara jari-jari adalah garis yang menghubungkan antar titik pusat dengan titik lengkung pada bulan. Nah, bulan juga memiliki keliling loh. Keliling pada bulan adalah panjang yang mengelilinginya. Sedangkan luas permukaan adalah keseluruhan area di dalam sisi lengkung bulan. Kak Dara,
Sita jadi penasaran nih Kak, berat dan ukuran bulan itu berapa? Nah, pas sekali. Kakak ada soal latihan menentukan pembulatan pada ukuran bulan sebagai berikut. Pada tabel ini terdapat ukuran bulan seperti jari-jari, diameter, dan lain sebagainya. Teman-teman masih ingat kan pembulatan kesatuan terbaik yang kita bahas sebelumnya? Ayo Kak, kita bahas bersama. Ukuran pada jari-jari bulan adalah 1737,5 km. Berapa pembulatan kesatuan terbaik yang kita bisa lakukan? Jawabannya 1738. Adik pintar ya. Coba sekarang pembulatan yang kedua. Pembulatan kedua pada diameter bulan, kita ketahui nilai yang akan dibulatkan sebesar 347,56. Karena angka kedua di belakang koma adalah 6. Maka dibulatkan ke atas menjadi 348. Tepat sekali. Nah, selanjutnya giliran teman-teman ya untuk menentukan pembulatan kesatuan terbaik pada tabel berikut. Mintalah anggota keluarga di rumah untuk mengecek jawabanmu ya. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, kita sudah membaca bacaan berjudul Planet dan Satelitnya. Jangan sampai lupa untuk selalu mencatat judul bacaannya, agar kita tidak lupa apa yang sudah kita baca hari ini. Teman-teman, ini dia materi-materi yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Selesai deh. Gak terasa ya, perjumpaan kita akan berakhir. Jangan sedih ya, besok Sita dan Kak Dara akan kembali menemani kalian belajar. Untuk semakin mengingat apa yang sudah kita pelajari hari ini, jangan lupa untuk mengulasnya kembali pelajaran kita di rumah ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan 5M, yaitu memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Dadah! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.